akan berbagi pengetahuan tentang pendidikan 4.0. Mungkin dari teman-teman banyak yang bertanya, apa sih pendidikan 4.0 ini dan kenapa sih harus dibahas? Memang sepenting itukah pendidikan 4.0? Pendidikan 4.0 ini penting banget apalagi bagi seorang calon pendidik. Karena pendidikan 4.0 ini adalah sebuah era pendidikan yang dimana dalam proses pembelajarannya ini menggunakan ataupun memanfaatkan teknologi-teknologi digital atau yang lebih dikenal dengan sistem cyber. Dan dalam beberapa hal, pendidikan 4.0 ini adalah sebuah fenomena untuk merespon kebutuhan munculnya sebuah revolusi industri 4.0 yang dimana manusia dan mesin itu disetarakan untuk mendapatkan solusi ataupun memecahkan masalah, dan tentu saja memungkinkan untuk adanya inovasi-inovasi baru. Namun, dalam era pendidikan 4.0 ada hal-hal yang perlu diperhatikan, seperti bagaimana cara guru ataupun pendidik mendukung pembelajaran siswa mereka dengan ataupun memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada ataupun interaksi online atau tatap muka yang unik. Selain itu, yang menjadi kunci dalam pendidikan 4.0 ini adalah bagaimana cara kampus digital dan fisik berbaur dan berinteraksi. Oleh adanya pendidikan 4.0 ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita, Bapak Nadiem Makarim, dalam salah satu pidatonya menyebutkan tentang Merdeka Belajar. Merdeka Belajar ini adalah suatu pembelajaran yang dimana awalnya bernuansa di dalam kelas menjadi di luar kelas. Dan pembelajaran ini lebih nyaman karena murid dapat berinteraksi lebih dengan guru dengan sistem outing class dan tidak hanya mendengarkan penjelasan dari guru saja. Selain itu juga, Merdeka Belajar ini berusaha untuk membentuk karakter peserta didik yang berani, mandiri, cerdik dalam bergaul, beradab, sopan santun, dan berkompetensi, dan tidak hanya mengandalkan sistem peringkat ataupun ranking yang menurut beberapa survei sistem peringkat ini hanya dapat meresahkan anak dan orang tua. Karena sebenarnya setiap anak ini memiliki kecerdasan dan bakat dalam bidangnya masing-masing yang nantinya akan terbentuk para pelajar yang siap kerja dan berkompetensi serta berbudi luhur di lingkungan masyarakatnya. Lalu bagaimana konsep Merdeka Belajar ini sehingga dianggap cocok dengan era pendidikan 4.0? Jadi, konsep pendidikan yang baru ini sangat memperhitungkan kemampuan dan keunikan kognitif dari setiap individunya atau setiap peserta didiknya. Secara garis besar, konsep dari Merdeka Belajar ini yang pertama adalah adanya asesmen kompetensi minimum, yang dimana konsep ini tuh tidak berfokus pada seberapa banyak siswa mendapatkan nilai dari penugasan guru. Namun, di sini fokusnya adalah bagaimana siswa ini mampu berpikir secara kreatif dan menggunakan kemampuan kognitifnya. Lalu yang kedua ada survei karakter. Nah, lagi-lagi di sini tuh pemerintah berusaha untuk tidak hanya menilai pada suatu indikator tetap saja, tetapi pemerintah juga akan menilai secara keseluruhan terkait kualitas pendidikan yang ada di sekolah, bukan hanya tentang hasil belajar siswa, tetapi juga tentang ekosistem dan infrastruktur pendidikan yang tersedia. Lalu kemudian yang ketiga ini ada perluasan penilaian hasil belajar. Dalam konsep ini, kedepannya siswa ini akan diberikan ruang untuk mengembangkan diri mereka sesuai dengan minat dan bakat mereka, dan dengan cara inilah harapan kita adalah stigma siswa bodoh dan siswa pintar ini akan perlahan-lahan hilang. Karena apa? Karena setiap manusia, setiap peserta didik ini memiliki bakat alami yang berbeda-beda dan tidak bisa ditentukan oleh satu teks formal saja. Lalu ada pemerataan kualitas pendidikan hingga ke 3T. Apa sih 3T? 3T merupakan atau singkatan dari terdepan, tertinggal, dan terluar. Dalam konsep ini, pemerintah berusaha membuat kebijakan afirmasi dan pemberian kuota khusus bagi siswa yang tinggal di daerah 3T tersebut. Dengan adanya revolusi industri 4.0 ini merupakan momen yang sangat tepat untuk memperbaiki pendidikan kita. Sebab dalam tahun 2030 nanti akan menjadi puncak dari bonus demografi, yang dimana Indonesia dengan 60% penduduk Indonesia adalah angkatan kerja, dan dengan pemerataan pendidikan ini hingga ke tingkat 3T tadi diharapkan nantinya mampu menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu bersaing dalam revolusi industri 4.0.
Lalu, rencana-rancangan pembelajaran seperti apa yang dianggap sesuai dengan era pendidikan 4.0 ini? Menurut saya, di dalam era pendidikan 4.0 ini yang sekaligus dibaringin dengan adanya revolusi industri 4.0, semua orang tidak pernah terlepas yang namanya dengan media sosial. Entah itu Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, ataupun yang lainnya. Dan perlu kita ketahui juga bahwa media sosial ini memberikan impact yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Hampir semua masyarakat saat ini tidak pernah terlepas yang namanya dengan media sosial. Oleh sebab itu, saya ingin melaksanakan sebuah pembelajaran yang dimana dia memanfaatkan media sosial. Jadi, media sosial ini bukan hanya sekedar ajang untuk pamer ataupun ajang untuk mengeksistensikan diri, tapi juga media sosial ini digunakan dengan cara yang baik, dengan cara yang benar untuk meng-share ilmu pengetahuan yang kita dapat. Seperti contohnya dalam pembelajaran Al-Quran dan hadis, semisal kita akan membahas tentang perbedaan hadis, khobar, dan asar. Kita bisa nih, sebagai guru bisa membuat video pembelajaran yang menarik. Lalu kita bisa meng-share-nya melalui TikTok, melalui Instagram, ataupun melalui YouTube, ataupun platform media sosial lainnya. Selain itu juga kita bisa nih memberikan penugasan yang bisa mengasah soft skill mereka, karena dalam pendidikan 4.0 ini bukan hanya sekedar nilai yang diharapkan, namun soft skill mereka yang bisa diasah dengan baik ketika pembelajaran. Kita sebagai guru bisa juga memberikan penugasan kepada murid yang bisa mengasah soft skill mereka, seperti contohnya membuat konten yang berisikan materi kemudian bisa diunggah melalui platform media sosial mereka, sehingga mereka bisa menggunakan media sosial tersebut dengan baik dan benar. Selain itu juga kita bisa nih memberikan penugasan untuk membuat mind mapping yang berisikan materi-materi yang sudah dijelaskan. Namun pembuatan mind mapping ini bukan dari kertas ataupun dari penulisan, tapi menggunakan teknologi-teknologi pendidikan yang mereka miliki, apapun itu, mau laptop, HP, ataupun yang lainnya. Lalu, bagaimana strategi yang bisa digunakan guru untuk menghadapi era pendidikan 4.0 ini? Dari beberapa jurnal yang saya baca, ada beberapa strategi yang bisa digunakan agar kita mampu mendukung adanya pendidikan 4.0 ini. Yang pertama, guru bisa memberikan pembelajaran dengan sistem blended learning. Blended learning ini adalah pembelajaran yang dimana dia menggunakan teknologi berbasis web, sehingga diharapkan mencapai tujuan pembelajaran. Dan model pembelajaran ini mengkombinasikan berbagai teknologi berbasis web, teknologi e-learning dan multimedia, serta pembelajaran online dan face-to-face. Jadi pembelajaran blended learning ini adalah pembelajaran yang menggabungkan antara online dan tatap muka. Lalu strategi yang kedua, peserta didik diberikan kesempatan menyelesaikan tugas berbasis web ataupun email. Jadi ketika kita memberikan penugasan, kita memberikan perintah kepada peserta didik untuk mengumpulkannya melalui web yang tersedia ataupun melalui email. Lalu strategi yang ketiga, guru bisa mengajar dengan word processor. Word processor ini adalah suatu perangkat lunak yang dibuat khusus untuk mengolah kata, baik melalui pembuatan, penyuntingan, maupun penyimpanan. Bisa menggunakan aplikasi Word, PowerPoint, maupun Excel. Lalu, strategi yang selanjutnya ada guru memberikan pembelajaran Web-Based Learning atau WBL yang bisa digunakan dalam CBI atau Computer Based Instruction. Dan dalam hal ini, guru memberikan bimbingan dan arahan berbasis online melalui fasilitas-fasilitas atau produk media sosial. Lalu, media atau platform apa saja yang bisa digunakan untuk pembelajaran daring? Yang pertama ada Microsoft Teams. Nah, Microsoft Teams ini termasuk sebuah platform pembelajaran yang inovatif dan fleksibel. Platform ini juga menyediakan berbagai fitur-fitur untuk membantu guru maupun dosen dalam menyediakan kelas virtual mereka, sehingga diharapkan proses pembelajaran ini berlangsung dengan baik
bagi guru maupun bagi siswa. Lalu ada psikologi. Nah, psikologi ini adalah jejaring sosial berbasis web khusus untuk K12 atau sekolah dan lembaga pendidikan tinggi yang difokuskan pada kerjasama untuk memungkinkan pengguna membuat, mengelola, dan saling berinteraksi serta berbagi konten akademis. Lalu media yang selanjutnya ada Learning Management System atau LMS. LMS ini adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membuat, mendistribusikan, dan mengatur penyimpanan konten pembelajaran. Lalu media selanjutnya ada Google Classroom. Google Classroom ini adalah suatu serambi aplikasi pembelajaran campuran secara online yang bisa digunakan secara gratis. Selain media-media tersebut, guru bisa menggunakan media video call ataupun tatap muka secara online dengan menggunakan platform seperti Zoom, Google Meeting, ataupun platform-platform lainnya. Lalu, bagaimana evaluasi pembelajaran selama pembelajaran daring di era pandemi ini? Seperti yang kita ketahui ini, pandemi sudah lama terjadi dan pembelajaran daring ini sangat menjadi solusi terbaik dalam era pandemi ini. Maka dari ini, pembelajaran secara online adalah solusi yang tepat yang dapat mempermudah guru maupun peserta didik. Dan evaluasi pembelajaran ini penting. Kenapa? Karena menurut Zainal Arifin, suatu evaluasi pembelajaran ini adalah bertujuan untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap materi yang disampaikan, untuk mengetahui kecakapan, motivasi, minat, ataupun bakat, serta sikap peserta didik terhadap program pembelajaran. Yang perlu dievaluasi dalam pembelajaran daring saat ini adalah ketika pembelajaran daring atau online ini membutuhkan alat berupa smartphone ataupun komputer yang terkoneksi dengan internet. Namun ada kalanya kebutuhan minimal ini dari perangkat ini yang belum terpenuhi, baik dari guru maupun dari peserta didik. Nah, hal ini akan berdampak pada keberlangsungan proses pembelajaran. Ada beberapa kendala yang menjadi evaluasi dalam pembelajaran berbasis daring ini, seperti sulitnya akses jaringan internet. Karena kita tahu tidak semua wilayah terkoneksi internet dengan baik. Lalu kendala yang kedua ini adalah sulit dalam teknis penggunaan media daring sosial. Lalu yang ketiga, siswa merasa sulit belajar mandiri dalam memahami materi dalam pembelajaran daring. Seperti yang kita alami juga, pemberian materi hanya sekedar diberikan. Siswa ataupun peserta didik dituntut untuk memahami sendiri, sedangkan kita tidak bisa ataupun kita sulit untuk memahami sendiri karena kita butuh penjelasan yang detail tentang materi tersebut. Di samping kendala-kendala yang kita alami, tentu saja ada beberapa keunggulan yang bisa kita nikmati dalam pembelajaran online ini, seperti dalam kegiatan pembelajaran secara daring ini kita tidak terbatas ruang, waktu maupun jarak. Lalu yang kedua, guru dan peserta didik ini bisa mengikuti perkembangan teknologi saat ini. Apalagi di era pendidikan 4.0 ini kita diharapkan menguasai teknologi-teknologi yang ada. Lalu yang ketiga, peserta didik maupun guru bisa mengakses sumber belajar dari mana saja, terutama dari internet. Dan sumber belajar kita tidak hanya terfokus ataupun terbatas pada buku saja. Jadi kita bisa mengakses jurnal-jurnal yang ada di internet, mengakses buku-buku online ataupun perpustakaan elektronik lainnya. Bahkan juga kita bisa mengambil referensi ataupun sumber belajar dari luar negeri sehingga wawasan kita bertambah dengan luas. Itu dia sedikit pengetahuan tentang pendidikan 4.0. Kita sebagai calon pendidik harus benar-benar siap menghadapi pendidikan 4.0 karena kita dituntut untuk menjadikan peserta didik kita nanti adalah peserta didik yang mampu bersaing dan berkompetensi serta berbudi luhur dalam lingkungan masyarakatnya, dan tentunya bisa bersaing di era revolusi industri 4.0 ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.